Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan online, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 05, yaitu tentang jual beli salam. Kita bacakan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05 DSN MUI strip 6 2000 tahun 2000 strip 4 2000 tentang jual beli salam. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan. B. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Mengingat firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu itu. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang ketiga yaitu hadis Nabi SAW, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang keempat yaitu hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melakukan salaf atau salam pemesanan, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Ini ada cetakan Beirut dan Al-Fikr tahun 1955, jilid 2 halaman 36. Selanjutnya itu alasannya hadis dari riwayat Jamaah, artinya menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Yang keenam, hadis Nabi riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, yang artinya menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Yang ketujuh, hadis Nabi riwayat Tirmizi, yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi dan Amr bin Auf. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu ijma. Ya, ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat atau ijma atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat. Yang ke-9, kaidah fikih. Pada dasarnya al-aslu fil muamalati al-ibahah ila ayyabdulu dalilu alal tahrimiha.
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terusnya, memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah 1420 Hijriah atau 4 April tahun 2000. Menetapkan fatwa tentang jual beli salam. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang atau barang atau manfaat. Yang kedua, menetapkan pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Penetapan kedua, ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, itu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Dan yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh melakukan pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Dan yang kedua, menunggu sampai barang tersedia tentunya. Nah, ini. Dan yang kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya, pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Yang keenam, apabila ada perselisihan, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Zulhijjah 1420 Hijriah 4 April 2000 Masehi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Kiai Haji Ali Yafi, Sekretarisnya Dr. Andes Haji An-Najri Adlan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang fatwa-fatwa muamalah, itu akad salam tentunya. Terima kasih atas perhatiannya.